Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 3 episode yang ke-23. Selamat mendengarkan. Setelah Gatra Bumi dan teman-temannya mampu mengatasi gangguan dari Ki Ajar Sangring dan anak buahnya, sehingga Ki Ajar Sangring telah terbunuh, tinggal anak buahnya yang bernama Ki Gempala. Di saat itu Ki Gempala menyadari bahwa semua yang telah terjadi merupakan kesalahan pahaman belaka. Maka ia pun telah meminta maaf dan Ki Gempala pun meninggalkan Bukit Giyanti. Sementara itu, Gatra Bumi, Putut Yudokana, Rorowati berserta Joko Satrio melanjutkan perjalanannya. Mereka pun telah menjelajahi ngarai dan bukit-bukit sehingga waktu tak terasa sudah memasuki senja. Ketika itu, di sisi lain di lereng Bukit Salam berdiri sebuah padepokan Karang Putih. Padepokan tersebut dipimpin oleh Kiai Damar Seta. Sedangkan murid tertua dari Kiai Damar Seta yang tertua bernama Putut Wanoseso dan dua putut lainnya yaitu Putut Jeliteng dan Putut Tunteng serta beberapa cantrik. Dalam pada itu, ketika malam turun, Kiai Damar Seta sempat memanggil Putut Waseso, Putut Jeliteng dan Tunteng. Di antara mereka hadir pula seorang cantrik bernama Guntoro. Dengan nada dalam, Kiai Damar Seta berkata, terutama kepada Putut Jeliteng. Jeliteng, ternyata kemampuanmu telah meningkat ke tataran yang semakin baik. Namun Putut Jeliteng hanya menundukkan kepalanya saja. Saat kemudian Kiai Damar Seta berkata, untuk selanjutnya kau perlu melakukan latihan-latihan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Kau harus menempa jiwamu agar tidak cepat tergoncang di samping meningkatkan ilmu kanuragan yang kau kuasai. Putut Jeliteng mengangguk-angguk. Ia tidak dapat berdiam diri saja. Karena itu maka ia pun telah mengangguk sambil berdesis. Aku akan melakukan apapun yang baik bagi diriku dan bagi padepokan ini. Demikianlah dari hari ke hari, padepokan Karang Seto berkembang dengan baik. Sebagai satu tempat untuk menimba ilmu kanuragan maupun berbagai macam ilmu yang lain. Bahkan pengaruhnya meluas sampai ke padukuan-padukuan di sekitar padukuan itu. Banyak anak muda yang menyadap berbagai ilmu dari padepokan Karang Putih. Walaupun kemampuan yang mereka dapat tidak sedalam para cantrik, tetapi bagi anak muda itu sudah cukup besar manfaatnya untuk mengembangkan padukuan masing-masing. Sebenarnya lah, Kiai Damar Sito dan para putut-putut berserta cantriknya tidak sia-sia. Padepokan Karang Putih namanya menjadi banyak dikenal. Anak-anak muda dari daerah yang jauh pun datang untuk berguru di Padepokan Karang Putih yang sedang berkembang tersebut. Pada saat itu perjalanan Gatra Bumi dan teman-temannya sampai di daerah Padepokan Karang Putih. Namun, waktu itu malam semakin larut. Agar tidak mengganggu penghuni padepokan yang sempat mereka dengar dari anak-anak muda padukuan, maka mereka pun mencari tempat beristirahat agak jauh dari padepokan tersebut. Kebetulan Putut Yudoklana dan ketiga temannya telah mendapatkan tempat untuk beristirahat malam di bawah Bukit Salam yang tidak jauh dari padepokan Karang Putih. Di saat itu malam pun berjalan seakan-akan melambat. Kabut tipis sudah mulai bermunculan sehingga menambah dinginnya malam itu.
Di saat keempat pengembara itu sedang beristirahat dengan bersandar di cekungan batu padas, tiba-tiba pendengaran mereka telah menangkap beberapa langkah kaki yang sedang melintas di dekat Gatra Bumi dan temannya. Dan saat kemudian, orang-orang itu pun telah berhenti. Lalu terdengarlah salah seorang dari orang itu berkata, "Kita harus bergerak cepat untuk menguasai padukan itu, agar hasil rampokan malam ini bisa dapat lebih banyak." Sementara itu, Gatra Bumi dan kawan-kawannya telah mendengar juga percakapan orang-orang itu. Dan ternyata orang-orang tersebut sebuah gerombolan perampok yang akan merampok di padukan dekat padepokan yang dipimpin oleh Ki Damar Seta. Lagi terdengar percakapan mereka. Setelah kita bergerak cepat, seandainya nanti ada bantuan dari padepokan, maka bantuan itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh, berkata pemimpin perampok yang bernama Ki Wirok. Demikianlah ketika saatnya telah datang, maka gerombolan perampok itu telah mulai bergerak. Jumlah mereka ternyata menjadi bertambah banyak, sehingga membuat mereka menjadi bersemangat. Mereka dengan sangat berhati-hati telah melintasi jalan-jalan bulak yang panjang. Mereka pun sejauh mungkin untuk menghindari padukuan-padukuan yang tidak termasuk dalam sasaran mereka. Namun yang tidak mereka duga, 4 orang dengan menutup sebagian wajahnya telah mengikuti pergerakan para perampok tersebut. Sementara itu, pergerakan perampok yang dipimpin oleh Ki Wirok ketika melintas persawahan, ada beberapa petani yang sedang mengairi sawahnya di malam hari sempat melihat iring-iringan yang menuju ke padukuhan, sehingga 2 orang segera kembali ke padukuhannya untuk menceritakan kepada anak-anak muda yang ada di gardu. Ternyata iring-iringan Ki Wirok tidak berhenti di padukuhan tersebut, namun terus menuju ke padukuhan yang dekat dengan padepokan Karang Putih. Kemudian beberapa anak muda yang ada di gardu, setelah mendapatkan cerita dari kedua petani itu, segera mengajak teman-temannya untuk menuju padukuhan yang akan dituju oleh iring-iringan perampok itu. Tiba-tiba salah seorang pemuda itu berkata, "Aku mengenal orang-orang yang tinggal di padukuhan itu." Dan akhirnya 3 anak muda telah pergi ke padukuhan yang akan menjadi sasaran serangan dari para perampok, penjahat maupun penyamun tersebut. Di padukuhan-padukuhan yang mereka lewati, ternyata ketika pemuda tadi telah mendapat banyak kawan, lebih dari 15 orang dengan diam-diam telah pergi ke padukuhan yang akan dituju oleh perampok itu. Dengan bekal pengenalan medan yang lebih baik dan latihan-latihan kanuragan yang mereka dapatkan dari para cantrik di padepokan Karang Putih, maka mereka telah mencapai padukuhan yang mereka maksud lewat jalan pintas tanpa diketahui oleh para penjahat yang juga merayap semakin dekat. Kehadiran ke-15 anak muda itu telah mengejutkan para penghuni padukuhan yang berada di gardu, sehingga orang yang di gardu itu menyangka bahwa anak-anak muda itu akan menyerang mereka. Namun dengan cepat seorang di antara ke-15 anak muda itu telah mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Maaf Kisanak, kami datang dengan maksud baik." Tetapi orang-orang yang ada di gardu itu termangu-mangu. Mereka masih belum yakin bahwa ke-15 anak muda itu berniat baik. Lalu, beberapa orang di antara anak-anak muda itu telah bergerak mendekati ke-15 pemuda tersebut. Setelah dengan diterangi cahaya obor, ternyata mereka dapat mengenali anak-anak muda itu. Beberapa saat kemudian salah seorang bertanya, "Apa yang telah terjadi sebenarnya?" Anak muda yang cukup berpengaruh di antara kawan-kawannya telah maju semakin dekat. Dengan singkat diceritakannya apa yang telah dilihatnya, bahwa sebuah iring-iringan yang panjang telah mendatangi padukuhan. "Siapakah mereka?" bertanya orang yang ada di gardu itu.
Kami tidak tahu, namun kami mencemaskan. Jika mereka berniat tidak baik, jawab salah seorang dari ke-15 anak muda tersebut. Dan kedatangan kami ke padukuhan ini berniat untuk membantu kalian. Oh, terima kasih, jawab beberapa orang hampir bersamaan. Demikianlah. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang berada di gardu itu segera memberitahukan kepada penghuni padukuhan dengan cara mengetuk setiap pintu rumah, sehingga tidak beberapa lama setiap laki-laki telah bersiap. Pada saat itu, seorang yang berbadan tinggi besar yang merupakan pemimpin dari padukuhan itu telah mengatur apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk mengatasi bahaya yang akan segera datang. Kemudian orang itu berkata, sebaiknya kita menunggu di dalam padukuhan. Kita songsong mereka dan kita akan bertempur di luar padukuhan. Namun kita akan tetap meninggalkan sekelompok kecil kawan kita sebagai kekuatan cadangan. Pemimpin padukuhan yang berbadan tinggi besar itu ternyata orang yang berpengalaman. Maka sejenak kemudian dengan cepatnya ia telah mengatur kawan-kawannya dan menempatkan mereka di tempat yang paling sesuai untuk menahan arus serangan bila serangan itu datang. Sementara itu malam pun bergerak tanpa berhenti. Ternyata kelompok perampok dan penyamun itu tidak langsung masuk ke dalam padukuhan. Mereka memang merencanakan untuk melakukan niatnya untuk menyerang dan menguras harta benda termasuk ternak di padukuhan itu menjelang matahari terbit. Oleh karena itu, di saat mereka sudah semakin dekat, maka mereka justru telah berhenti untuk beristirahat. Pada saat itu pemimpin perampok yang bernama Kiwirok berkata, kita menunggu di sini sampai nampak warna semburat merah telah terlihat di ufuk timur. Kemudian orang-orang yang sudah mendekati padukuhan itu pun telah menebar di bulak-bulak perdu. Mereka berbaring di mana saja tanpa menghiraukan tubuh mereka menjadi kotor karenanya. Namun mereka sama sekali tidak menyangka pada saat itu orang-orang padukuhan yang mereka anggap tidak tahu menahu tentang kedatangan mereka itu pun telah bersiap-siap pula sepenuhnya. Mereka pun telah merangkak maju justru mendekati tempat-tempat para perampok dan penyamun di bulak perdu, di mana saat itu Kiwirok dan anak buahnya sedang beristirahat. Dan pemimpin padukuhan yang tinggi besar itu telah mengingatkan kembali kepada teman-temannya apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi orang yang akan berbuat tidak baik tersebut. Demikianlah. Dini hari di padukuhan itu seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa. Anak-anak masih tertidur dengan nyenyaknya, tetapi orang tua mereka, terutama ibu-ibu dari anak-anak yang tidak tahu apa-apa, yang menjadi sangat gelisah. Sebab seandainya suami-suami mereka dan anak muda yang jumlahnya tidak terlalu banyak di padukuhan itu tidak mampu bertahan, maka mereka pun akan menjadi korban. Sementara itu, para penghuni padukuhan itu pun telah menunggu di balik pohon yang tumbuh di tanggul parit-parit kecil. Mereka telah memperhitungkan bahwa orang-orang yang tidak berbuat baik itu yang akan menuju padukuhan mereka akan datang melalui jalan dekat parit tersebut. Namun, pada saat itu 4 orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain ikat kepala sedang mengikuti kelompok Kiwirok juga telah berhenti tidak jauh dari mereka. Siapakah mereka yang telah menutupi sebagian mukanya? Dan bagaimana kelanjutannya dari kisah Gatra Bumi ini? Maka nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.